ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mentauhidkan Allah dan membesarkannya, serta menyatakan ibadah hanya untuknya dan berlepas diri dari segala kesyirikan, segala kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah bagian besar yang sangat pokok di dalam Al-Qur'anul Karim. Diterangkan di berbagai surah, di ketentuan ayat-ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda." Dan mereka berkata, mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, dan juga dari kaum musyrikin, setiap dari mereka mengucapkan ucapan kekufuran ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan dan menjelaskan kebatilan ucapan tersebut. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah membawa sebuah perkara yang sangat besar, musibah yang sangat dahsyat. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir saja langit itu meleleh karena ucapan tersebut. Dan hampir saja gunung itu runtuh. Dan hampir saja bumi terbelah dan gunung runtuh karena ucapan tersebut. Anda'u lirrahmani walada. Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Padahal tidaklah pantas Allah Ar-Rahman memiliki anak. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Tidak ada yang di langit dan di bumi kecuali semuanya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, datang kepada Ar-Rahman sebagai hamba. Laqad ahsahum wa addahum adda. Sungguh Allah telah menghitung mereka dan menjumlah mereka dengan hitungan yang sangat detail. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan setiap dari mereka akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sendirian. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Segala kekuasaan adalah miliknya. Seluruh hamba tunduk di bawah pengaturannya dan akan kembali kepada hukumnya. Karena itu tidak pantas Allah Subhanahu wa taala dikatakan memiliki anak. Dan itu dari bahasa halus di dalam Al-Quran yang memiliki makna yang paling tajam, menunjukkan tentang haramnya
menisbatkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Badi'us samawati wal ard. Mattakhadallahu min walad. Badi'us samawati wal ard wa lam yakul lahu. Badi'us samawati wal ard. Anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibah. Wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada contoh sebelumnya. Tidaklah dia memiliki anak. Dan dia tidak memiliki istri. Dan dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui segala sesuatu. Dan diberi dengan akal sehat. Diberi pemahaman kepada akal sehat mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah. Idza ladhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dhum 'ala ba'd. Subhanallahi amma yasifun. Alimul ghaibi wasyahada. Fata'ala Allahu amma yusyrikun." Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki seorang anak pun dan tidak ada sembahan siapapun bersamanya. Kalau ada anak maupun sembahan itu, maka setiap yang mencipta akan pergi dengan ciptaannya masing-masing. Dan setiap dari mereka akan merasa tinggi di atas sebagian yang lainnya. Maha suci Allah dari sifat yang mereka ucapkan. Dialah Allah yang maha tahu yang tampak dan yang tidak tampak. Dan maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala kesyirikan yang mereka lakukan. Karena itulah seorang muslim hendaknya selalu mengingat akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu menjadikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memurnikan ibadah kepadanya suatu hal yang besar di dalam hatinya. Karena kekufuran mengucapkan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki anak, itu adalah kekufuran yang diingatkan di dalam Al-Quran di berbagai tempat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam." Sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa Allah dialah Al-Masih ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlika al-Masih ibnu Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a. Katakanlah, siapa yang memiliki sesuatu yang bisa menahan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau Allah menghendaki untuk membinasakan Isa bin Maryam, ibunya dan seluruh makhluk, seluruh manusia. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan milik Allah lah kekuasaan yang di langit dan di bumi dan apa yang antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah wa ma min ilahin illa ilahu wahid. La illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah satu daripada yang tiga, padahal tidak ada yang diibadahi, tidak ada sesembahan kecuali sesembahan yang maha satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka tidak berhenti dari ucapan yang mereka ucapkan, sungguh orang-orang kafir di antara mereka akan disentuh oleh siksaan yang sangat pedih. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di akhir dari ayat diingatkan suatu hal yang agung akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Allah tidaklah layak dikatakan memiliki anak. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Tidak ada siapapun di atas bumi maupun di langit kecuali semuanya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk kepadanya. Dan semuanya akan kembali kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah berfirman pada hari kiamat, "Limanil mulkul yawm." Milik siapa kekuasaan pada hari ini? Kemudian Allah yang maha agung menjawab untuk dirinya sendiri, "Lillahil wahidil qahhar." Milik Allah yang maha satu, lagi maha perkasa, maha menguasai.
In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Laqad ahsahum wa addahum adda. Sungguh Allah telah menghitung mereka, menghitung hari-hari kehidupan mereka, menghitung nafas-nafas mereka, menghitung segala perbuatan mereka. Laqad ahsahum wa addahum adda, dan menjumlah mereka dengan jumlah yang sangat detailnya. Tidak ada yang keluar dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang-orang liberal dan manusia-manusia kaum munafikin yang mengajak manusia untuk merayakan perayaan agama orang-orang lain, di mana mereka kadang lupa bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka anggap bahwa dirinya berada di atas sebuah toleransi, mengajak kepada kebersamaan, tetapi ini semuanya adalah hal yang keluar dari tuntunan agama. Toleransi itu di dalam perkara dunia, di dalam muamalah, tidak boleh menzalimi orang kafir, tidak boleh menahan dari hak-hak mereka, tidak boleh menindas mereka. Bukan toleransi itu di dalam loyalitas, bukan di dalam kecintaan, bukan pula di dalam mempermainkan agama. Karena telah ditetapkan oleh para ulama bahwa menghadiri perayaan orang-orang kafir itu adalah tidak halal, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnul Hajj di dalam kitab Al-Madakhal dari Imam Malik rahimahullahu taala, dan beliau berkata ini adalah ucapan Imam Malik dan selainnya, dan saya tidak mengetahui ada silam pendapat di tengah para ulama di dalam hal tersebut, bahwa tidak halal terhadap kaum muslimin untuk menjual sesuatu apapun bagi orang Nasara di perayaan hari raya mereka. Tidak boleh menjual daging, tidak boleh menjual kuah, tidak boleh pula menjual sesuatu dari keperluan mereka, karena hal tersebut adalah bentuk mengagungkan dari kesyirikan mereka dan membantu mereka di atas kekufuran mereka. Dan itu ditegaskan oleh para ulama Malikiyah dan selainnya dari keharamannya. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, adapun memberi kata selamat di dalam perayaan orang-orang kafir yang merupakan kekhususan syiar mereka, itu adalah haram menurut kesepakatan para ulama. Telah berjalan dari umat Islam ini, dari para ulamanya dari masa ke masa, tidak ada yang membolehkan hal tersebut. Karena itu apabila ada yang membolehkannya atau mengajak kepada hal tersebut, maka ini adalah orang-orang yang keluar dari jalan yang lurus. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk dan tidak mengikuti jalan kaum mukminin, keluar dari kesepakatan umat Islam, maka kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya, dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan setiap dari mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri. Renungi dirimu apabila engkau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sendirian, tidak ada yang menolongmu, tidak ada yang bersamamu. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kalian telah mendatangi kami sebagaimana kami ciptakan kalian di awal kali kalian diciptakan. Kalian datang dalam keadaan sendiri, tidak memiliki suatu apapun di atas badan kalian. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. Sungguh kalian telah datang kepada kami dalam keadaan sendirian, dan kalian tinggalkan segala pemberian dunia yang kami berikan kepada kalian di belakang kalian semua. Ingatlah di hari tersebut di mana setiap orang, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, setiap dari mereka akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sendirian, mempertanggungjawabkan amalannya. Apalagi kalau hal tersebut adalah hal yang terkait dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, hak Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh besar permasalahan, karena Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada seluruh makhluk di hari kiamat terkait dengan hal tersebut. Wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun.
ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka semua. Kemudian Allah berfirman, di mana sekutu-sekutu yang kalian sangka itu adalah tandingan bagiku. Karena itulah hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan saling mengingatkan akan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di tengah manusia, dan hendaknya setiap orang selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, afiat dari segala musibah dan bencana, karena perbuatan-perbuatan ini adalah sebab besar turunnya musibah, malapetaka dan adab. Apabila seorang itu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mengingatkan orang-orang yang keliru, maka dikhawatirkan turun musibah-musibah itu terhadap dirinya juga apabila dia tidak masuk di dalam konteks orang yang memperingatkan kekeliruan. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Rabbmu tidak akan membinasakan sebuah negeri karena kezaliman yang mereka lakukan sepanjang penduduknya masih mengadakan perbaikan. Aqulu ma tasma'un, barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahuma innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di akhir dari surah Maryam ditutup dengan dua ayat. Innal ladzina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lakumur rahmanu wudda. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, Allah Ar-Rahman akan meletakkan kecintaan untuk mereka di tengah manusia. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, apabila Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah fulan tersebut. Maka Jibril pun mencintai si fulan itu. Kemudian Jibril mengumumkan kepada penduduk langit bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencintai si fulan, maka hendaknya kalian mencintai si fulan tersebut. Maka diletakkanlah kecintaan untuknya di tengah manusia. Karena itulah pengaruh dari amalan, pengaruh dari keimanan itu ada pada diri seorang hamba, terlihat pada perilakunya. Apabila dia berbuat sesuatu yang baik, maka hal-hal yang baik itu akan melekat padanya, mendatangkan kebaikan pula, dan perkara tersebut akan menjadi sebab kecintaan manusia untuknya. Tapi apabila dia melakukan sebaliknya pula yang akan dia dapatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fa innama yassarnahu bilisanik litubashshira bihil muttaqin wa tundhira bihi qauman ludda wa kam ahlakna min qablihim min qarnin hum hal tuhissu minhum min ahad aw tasma'u lahum rigza. Sesungguhnya kami memudahkan Al-Quran ini di lisan engkau ya Nabi Muhammad dengan lisan bahasa Arab, agar supaya engkau memberi peringatan kepada orang-orang yang bertakwa dan memberi peringatan supaya engkau memberi kabar gembira untuk orang-orang yang bertakwa, dan supaya diberi peringatan orang-orang yang keras kepala. Sungguh telah banyak dari umat sebelum kalian generasi yang dibinasakan. Tidakkah kalian merasakan adanya mereka, ataukah kalian pernah mendengar suara dari mereka? Semua yang dihancurkan dan dibinasakan, tidak ada lagi pengaruhnya yang tersisa di atas muka bumi ini. Apalagi siksaan berlanjut untuk mereka di alam kuburnya, di alam kuburnya, dan berlanjut hingga hari kiamat yang merupakan siksaan kekal abadi wal iyadhu billah. Adapun orang-orang yang beriman yang selalu sadar akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang beruntung. Inilah yang beruntung dengan keberuntungan yang abadi. Karena itu hendaknya seorang hamba selalu berfikir akan arah dari kehidupannya dan selalu mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya,
agar supaya dia berada di atas amanah dari kehidupan. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Thumma ya'lamu rahimakumullah. Inna Allah amarakum bi amrin bada bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi. Faqala jalla min qail. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa nabiyyika Muhammad warda Allahumma an khulafaihi ar-rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bifadlika wa judika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhi al hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih wulata umurina warzuqhum bitanatan salihatan tu'inuhum ala ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma man aradana wa biladana bisu'in فاشغله بنفسي وجعل كيده في نحري وجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.